guys, selamat malam. Ada pantun nih buat kalian. Di rumah Tatang beli klepon. Selamat datang di podcast Kupon. Bareng aku ada Rizky dan juga ada teman-temanku. Ada siapa itu? Ada Ausya. Halo, Ausi. Ada Tesya juga. Ada Erin. Ada Erin. Pertama kali guys. Erin, selamat bergabung. Ya. Hai guys, semuanya cewek-cewek cantik nih. Gimana kabarnya kalian? Apakah sehat? Apakah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kalau hati itu nggak pasti sehat. Walau hati, kenapa tuh? Walau hati kenapa tuh? Ayo Erin. Keluhannya selalu ya Bunda. Selalu hati yang jadi keluhan. Kenapa hati? Ya. Jantung kayak jantung, usus. Aku lambung sih Bun. Ya karena aku punya hati guys. Salah. Semua orang punya dong. Jadi jomblorin. Yuk lanjut yuk. Anda. Ini padahal pertama kalinya Erin debut ya Pak. Tapi udah gak kerasa buat kita yang debut mulai dari awal. Podcast Kupon tuh udah jalan 1 bulan lebih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Tepuk kaki. Enggak. Boleh tuh. Guys, tadi kan Erin tuh bilang nih kalau dia tuh ada keluhan di hatinya. Tapi aku ada sedikit omongan nih, maksudnya sedikit masukan buat kalian semua. Untuk masalah hati, kita itu ya, manusia itu harus pintar menjaga hati agar tidak tersakiti oleh hati yang sedang menjaga hati lain. Tapi sih maksudnya, aduh, Gimana sih? baca. Cocok ke kucing semua lah Yoris. Aduh, langsung aja, lupakan saja gak jelas. Intinya kita podcast Kupon itu ya hadir buat menemani malam kelabu kalian. Asing, mantep nih Canda doang sih, canda nggak kelabu sih, kadang merah kadang pink gitu ya. Kan gak jelas. Jadi buat para jomblo nih jangan pada galau, dengerin podcast Kupon aja yuk, seru-seruan. Asik. Nanti kita hibur gitu ya. Yes. Jadi, boy. nah ini kan kita berempat. Ada Ausi, aku, Tesya sama Erin. Ini cuma satu nih yang nggak jomblo, yang udah ada pendampingnya. Tapi yang buat 3 ini nih masih jomblo, kayaknya jomblo visabilillah gitu. Jumlah apa ya? Masya Allah. Kalian promosi gitu ya? Iya harus. Aku baru tahu ya. Jadi kita itu jomblo bukan karena nggak laku guys. Kita itu sebenarnya bukan karena nggak laku, tapi memang masih mencari dan meneliti mana yang cocok dan mana pasangan idaman kita gitu kan. Memang Anda peneliti. Nggak tahu. Aduh. Tapi mungkin kalau Ausi udah menemukan tambatan hati yang tepat nih, udah menemukan idamannya. Semoga sampai jadi agak bahagia. Amin. Amin. Nah, berhubungan sama pasangan-pasangan, mau tahu nggak tema kita malam hari ini apa? Pergi ke rumah Rindi, minum jamu. Cakep. Tema malam ini OTW menjadi idamanmu. Asik. Yeay. Malah jadi sapi. Mau bilang Bang Sapi tapi udah nggak ada, ya Allah innalillahi, lupa gue. Nah, kalau kita bicara soal pasangan idaman, pasti kan selalu berhubungan sama yang namanya standarisasi dan stereotip dalam mencari pasangan. Dari kalian bertiga, ada yang tahu nggak sih apa itu stereotip dan apa itu? Stereotip ya. Apa Tes? Ayo Tes. Tolak ukur dalam seseorang untuk menentukan pasangan. Iya. Lainnya gitu. Sedikit lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan dan membenarkan? Aku nih mungkin lebih jelasnya nih buat kalian. Nah Iya sih. Gak jelas. Yang udah pengalaman. Tes agak jelas. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, stereotip itu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Misalnya kategori looking, kaya, tinggi, pendek, kurus, gemuk. Aku ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Nggak berat banget sih, nggak seperti beban hidup kita gitu, nggak seperti rindu. Kayak Dora anjir. Awas kalau Dora, normalkah
stereotip dan standarisasi tipe idaman harus good looking, kaya ataupun berseragam. Ayo, monggo. berat Ada itu, yang Ratu. mungkin ada yang merasa pro. Oh iya nih, aku kayaknya perlu yang berseragam. Soalnya biar kelihatan sukses jadi cewek. Ketika lanjut, mungkin ada yang pro atau ada yang kontra gitu. Dari Aussie nih. Kalau aku ya, kalau idaman kayaknya nggak harus good looking, kaya dan berseragam juga deh kayak. Kalau misalnya kalau milih pasangan tuh harus sesuai sama hati kita, bukan dari materi. Ya jadi kayak tapi nggak semuanya sih bilang nggak perlu idaman, kayak malah lebih banyak orang yang memberikan apa sih namanya, standarisasi. Begitu. Oh, jadi lebih setujunya ke standarisasi timbang ke Enggak sih. stereotipnya tadi. Loh, morat-marit. Iya gimana Apa kok? sumpah. Enggak. Ini sebetulnya pro apa kontra lagi? Aku kontra banget Tengah-tengah sama namanya standarisasi. Gimana? Aku kontra banget sama yang namanya standarisasi. Kalau ayam tolong dong. Disponsori oleh Ayam Tes ya. Bisa dibisu. Oke, lanjut. Bisa di-mute nggak? Ayo lanjut. Bisa. Jadi aku tuh termasuk orang yang kontra banget sama yang namanya standarisasi, kayak kurang setuju aja. Gitu. Kalau masalah pasangan tuh masalah berurusan sama hati. Itu. Iya. Iya sih. Iya. Tapi kalau Aku tahu yang kok. jadi tambatan hati cowok yang good looking atau kaya ataupun berseragam itu termasuk standarisasi nggak sih? Maksudnya kalau emang dia tuh jodohnya udah gitu. Iya, bukan, nggak tahu sih kalau misalnya emang dari awalnya Target. Iya, Ada targetnya mungkin. iya gitu. Udah yuk lanjut ke opini dari kakak Tesha. Mangga kakak. Kenapa? Takut ada suara ayam, boy. Nggak apa-apa, ngomong aja, ayamnya suruh Ayamnya mau ikut cerita. gabung. Kontra sih kayak kurang setuju gitu loh. Kenapa harus berseragam, padahal yang lainnya tuh kayak pengusaha gitu kan lebih gitu. Silly. Anjir malah silly. Ayo, udah Ayo, gitu yang doang. lainnya, iya, Kopas biar- mah nggak kreatif biar- lu, Tes. biar menghemat boy, menghemat waktu. Kamu ini Iya juga sih. Ayo lanjut, Erin. Gimana, Rin? Gak apa-apa sih kalau emang berseragam menurutku ya. Mungkin dia pengen dapet yang lebih baik gitu, biar dia sedikit lah gitu. Atau emang kalau aku punya yang berseragam nih, kayak dipandang tinggi gitu derajatnya gitu, enggak sih? pandang tinggi gitu kan. Gitu. Dia kayak gitu sih biasanya. Tapi kan kalau menurut gengsi, menurut aku ya gak sesuai hati sendiri kan. Gitu, tapi nggak Rin, apa sih. kok turu? Suaranya tenggelam. Dia tuh lagi berenang. Sumpah Lagi guys, berenang jauh. gitu. Nah, Jauh, Rin. Kamu di ufuk barat. Nah, Kayak aku gitu, mau nambahin guys. nih. oh, Ya, makasih Erin, makasih Tasya, makasih. Aku mau nambahin dikit nih kayak contoh stereotype kayak good looking, kayak ataupun berseragam. Kalau dari aku sendiri sih kayak gimana ya? Mungkin udah waktunya cewek ataupun cowok itu mencari sosok yang mereka idamkan dari awal. Jadi kayak punya standarisasi dari awal itu memang penting kalau menurutku. Kayak yang disampaikan Erin tadi ya, buat naikin derajat kehidupan, menopang kemungkinan yang sebelum-sebelumnya susah, ketika kita menemukan orang yang bisa mendompleng kehidupan kita jadi lebih baik. Jadi itu bisa jadi standar hubungan kita gitu, kita. Ya mungkin membanggakan Dan juga ada yang orang tuanya. Nah, ada juga yang gini kadang, seumpama nih ada seorang prajurit gitu ya, menikah sama perawat gitu, itu udah banyak. Bukan Banyak berarti itu standarisasi lagi ya kayak ini. Kalau menurutku itu emang kayak udah jadi budaya. Pokoknya TNI budayanya sama perawat gitu. bidan. Sebagian Jodohnya besar kali ya. gitu sih. Nah, ini aku juga punya
berita yang terkait sama kayak idaman-idaman gitu. Dikutip dari liputan6.com. Mana ada beritanya? Mana. Nggak prepare nih. Ini. Nah, Ntar sinyalnya lemot guys. 1, 2, 3. Liputan6.com. Jakarta, Anya Geraldine memiliki paras yang cantik satu yang aduhai. Nah, tahu sendiri kan Anya Geraldine itu cantiknya kayak apa. Jadi si Anya Geraldine itu kayak merasa terbebani dengan kecantikan yang dia miliki gitu. ya Allah, terbebani. Dia tuh Kasih ke saya saja. Kasih ke saya. Ya Allah. dia Apa guys pendapat? bukan gitu. Dia tuh kan terlalu cantik kalau menurutku ya. Jadi banyak cowok yang mau deket tuh malu, insecure sama dia. Kecuali Pak Gani. Nah jadi gitu, dia tuh kayak ya Allah aku kok cantik, cowok gak ada yang mau sama aku, takut gitu. Minder cowoknya. Maksudnya itu aku nyeritain Anya Geraldine siapa Erin. Kukira salah. gua. Iya salah tangkep. Astagfirullah, Erin. Intinya tuh kalau kita lihat dari kasus si Anya Geraldine ini, dia tuh udah dikasih gift dari Tuhan dengan wajah yang good looking, tapi malah dia tuh merasa terbebani sendiri dengan kecantikan yang dia miliki. Dia merasa banyak cowok yang minder ketika dia cantik dan mau ngedeketin banyak cowok yang minder gitu, sehingga menyebabkan banyak bertahun-tahun dia tuh menjomblo sebelum sekarang sama si Papa Gading. Nah, ya itu tadi, dia terbebani dengan wajah yang cantik. Berkaca dari kasus seperti Anya tadi, menurut kalian nih para cewek, tipe idaman itu memangnya harus ya good looking? Enggak sih. Enggak juga sih. Ya percuma gitu kan ya. Kita punya pasangan good looking tapi bisanya kita malah tekanan batin buat good looking. Apalagi yang good looking, friendly ke semua orang. Aduh. Katanya friendly, padahal modus sih itu menurutku, bukan friendly. Yang good looking tadi udah terpecahkan. Sekarang aku pengen banget nih membahas tentang tipe idaman yang harus kaya. Menurut kalian nih, gimana sih pendapat kalian tentang punya pasangan yang harus kaya? Karena kan di masyarakat kalau cewek itu harus bersuami kaya agar tidak perlu kerja keras. Jadi dia tuh mau jadi ibu rumah tangga yang sukses. Waduh. Sampai ada statement yang kayak gini, orang tua sudah berusaha keras membesarkan anak perempuannya agar tidak susah. Masa setelah bersuami disuruh kerja berat untuk hidup susah? Setuju nggak kalian? Ya ada benernya juga. Antara setuju Nah, ini yang dari ada yang pro dulu nih, yang pro. Siapa nih? Tesya angkat tangan, ayo. Gini, Tesya. ada benernya itu. Kalimat itu benernya. Ya. Ya kalau si cowok kayak berjuang keras gitu masih bisa lah ya. Tapi kalau males-malesan tapi ngajak hidup susah nggak banget menurut aku. Kalau dia masih bisa berusaha gitu, kita mau aja ngedampingin dia dari nol. Tanggung jawab. Iya, tapi kan ada kan orang yang cowok yang males tapi ngajak ceweknya susah itu. Ayo lanjut, mungkin ada pendapat yang lain dari Erin maupun Ausi. Aku sendiri ya, setelah Kamu sendiri. Iya, aku sendiri. Iya, kamu sendiri. Emang kamu sendiri. Aduh, skip, aduh. Tenang, kok ada aku. Disin. Tahu aku nih ya, kayak dia, diajarkan dalam Islam itu kita harus Anjir. punya uang nggak sih? Kalian pernah? Iya, kita harus. Kalian kayak pernah disuruh nyari yang punya uang gitu nggak sih? Di pelajaran Enggak sih aku. yang tanggung jawab gitu nggak sih? Iya lah, tanggung jawab lah. Itu yang berusaha, harta, tahta gitu loh, Rek. Wanita. Wanita. Tahta, Sefred Tesya. Tesya lah. Ayo, Ausi. Dairin udah. Udah Kan barusan udah ngomong. Udah. Ya santai. Udah. Kalau aku sih ini ya kayak kurang setuju juga sih. Kalau dari menurutkunya, kalau masalah kayak itu bisa dicari asalkan kita tuh mau tekun mencari. Ya gitu. Ya gitu gimana sih? Ya nggak beda jauh sama Tesya. Oh. Jadi kayak
Ya nggak apa-apa meskipun nggak harus kaya nggak apa-apa. Yang penting kita mau banyak duitnya. pun berusaha ya kan. Berusaha kok banyak duit. Bekerja. Yang Iya, Erin ngomong berusaha. tadi itu kayaknya lagu dah. Harta dan tahta. Nah itu kan. Udah skip. Udah. Udah Ausi. Iya, udah gitu aja. Udah, makasih Ausi. Kalau dari aku gini ya guys. Untuk masalah yang kayak ini gini, itu ada yang aku pernah lihat di TikTok itu kayak gini. Ya benar sih itu statementnya. Masa perempuan diajak susah, bukan berarti kita cowok itu ngajak dari nol tuh ngajak susah, bukan, tapi kayak berusaha yuk ngehargain perjuangan kita dari awal, jadi kita Nah, sama-sama ngerasain gimana susahnya, nanti kita senang pun kita bisa ngehargain proses sama kita menjadi Iya. sukses tadi itu. nah bagus. Terus juga aku ada pepatah nih yang dari dunia Islami gitu, kayak gini, bekerjalah seperti engkau hidup selamanya dan beribadahlah seperti engkau besok akan mati. Jadi harus diimbangi juga, jadi kita punya kekayaan juga punya keimanan gitu, Asik. biar gak jomplang. Ya benar-benar. Ada yang menarik nih, biasanya kan kalau orang yang berduit harus dapat orang yang berduit juga. Nah, kalau ini tuh sedikit melenceng, kayaknya beda gitu. Dia mau yang out of the box gitu. Tahu nggak sih Siska Call? Iya itu kakak aku. Nah, aduh, iya dah kakak Tesya lagi. Nah, ini ada berita dari suara.com entertainment yang menjelaskan kayak tipe cowok idaman Siska Call bikin heboh ternyata tak perlu tajir. Nah, kalau kita dari awal tadi yang good looking ataupun tajir, tapi Siska Call yang udah kaya raya ini nyari cowok yang tidak tajir, maksudnya tak perlu tajir. Tahu kan Siska Call yang bikin kontennya sampai ratusan juta, sampai belasan juta gitu. Dia tuh punya tipe cowok yang cuman gini. Pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, seiman. Ih, terus. Riz, maju Riz. Dalam. Gak seiman, boy. Oh iya. Gak Maaf, seiman, tolong. lupa. Kukira kamu. Gimana? Saya bukan. Apa sih Riz? Apa sih? Iya, saya seiman sama kamu. Gitu. Ayo skip ayo. Gimana nih Malah pendapat dari kalian nih tentang tipe dari Siska Call? Satu aja nih, satu yang mewakili semua yuk, yang bisa mewakili. Nanti kasih hadiah. Tapi menurutku sih kalau dilihat dari tipe kriterianya si Siska Call kayak wajar-wajar aja sih ya. Kayak ya kebanyakan emang kayak gitu kan. Kebanyakan ya nyari yang seiman ya kan. Terus yang penting nyaman gak sih? Yang penting sayang sama aku. Tapi kalau nyaman ditinggal gimana, Tes? Itu pengalaman yang pahit sih. Pengalaman pahit. Iya, Nah, Siska Call ini juga ada kriteria satu lagi, yaitu dia itu harus kayak cool gitu, jadi nggak kegenitan sama cewek. Terus aku yang 1-2-nya tadi nggak masuk, apalagi yang ketiga ini. Oh, kamu genit ya? Genit banget. Enggak juga sih, enggak. Rizky tuh kopi banget. Tampangmu itu loh, ketok. Tampangmu itu loh. Maaf. Lupa. Jadi dia tuh juga nyari yang cool, jadi nggak genitan sama cewek. Ya itu yang benar sih. Tapi biasanya cowok kok kegenitan sama cewek deh. Iya, Itu stereotip apa tuh? Mana ada? Ada lagi. Enggak ya. Ausi mah beda emang. Nah mungkin kan nggak semua kayak gitu, tapi apa ya, kayak kebanyakan orang di Indonesia banyak yang memandang itu standarisasi sendiri, yang dia itu ingin dari hatinya, kayak yang Siska Call tadi itu berbeda dari orang sewajarnya ya. Dia itu cuma nyari yang seiman, takut sama Tuhan, terus cool, nah gitu. Cool. Nggak semua harus yang tinggi gitu, enggak. Tapi memang itu statement yang berkembang di masyarakat emang seperti itu gitu loh. Nah,
ini ada nih, aku mau ngubungin salah satu temen Siapa yang tuh? tidak ada pokoknya. Nanti diacak-acak dulu nomornya. Dia mau ngasih kayak Dia. ngasih apa ya? Kayak sedikit-sedikit Yo. Aku bantu. Ris. pengalaman dari sisi cowok gitu. Kan Kita tadi yang ingat dibahas nomornya. Anyaga, laki. Laki. Ayo. Acak. Yeay. Nah, ini siapa nih yang Halo, keluar? dengan Bapak Senopati. Oh, Apakah ada di tempat? Sepertinya dia masih tidur. Halo. Halo. Nah, Amitabha sudah Seno. sudah Iya, berhubungan ya. Ayo. namaste. Halo. Gimana Mas? Apa ini? Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Oh iya, saya Satpol, bukan. Saya perlu tahu Saya- gitu, Sen. Iya, aku Seno dari dari GBS. Dari mana? Yuk. Lah, Apa iki temane? kartu. Ini tema kita malam hari ini, pergi ke rumah Rini, minum jamu. Tema malam ini Hah? OTW jadi idamanmu. Gitu. Oh, Tentang stereotip sama standarisasi. Cakep. Sip. Nah, Iya, kenapa kita kan nih? tadi bahasanya tadi kan kita ngasih contoh standarisasi sama stereotip dari segi cewek. Mungkin ada nih Seno ngasih kayak apa standarisasi apa ataupun stereotip yang dirasain dari sisi laki gitu. Laki. Piye iki maksudnya pernah merasakan standarisasi apa piye ngono ta? Iya. Terserah pengalamannya kakak. Nah, mungkin kalau memang pernah ngerasain jadi korban standarisasi bisa ceritakan. Akeh Terus sih kalau Seno, memang iya. punya standarisasi dalam Keluarkan menentukan idaman suaramu. hati juga boleh di floor gitu. Enggak sih, aku nggak tahu deh pengalaman aku di standarisasi ini nih nggak tahu sih. Aku soalnya sadar diri. Aja. Iya. Insecure sih, alias insecure. Ya Insecure. bukan insecure yo, jenenge wong golek Bersyukur. apa apa enggak ngono pisan. Apa meneh kan aku kan yo sebagai arek lanang yo. Manusia. Yo nganu lah, apa koyo ngasih ndelok iki nganu apa enggak ngono iki lah. Ngerti enggak maksudku? Aku kayak iki pantas enggak aku bisa memenuhi kebutuhannya dengan apa ikiku enggak apa ya? Untuk ikiku iki maksudnya anu ya, finansial, secara finansial dan batiniah ngono loh. Oh, Ya udah Bu. Mas, aduh kok Mas, Iya. Mas. gila aku. Kakak. Gini Sen. Sis, iya sis. Ya gini sis. Jadi kayak pernah gak sih kayak ngerasa aduh arekku terlalu nur gawe aku. Aku tak ngalewis golek sing lebih sesuai dengan kriteria aku Iya. juga sesuai dengan aku gitu. Pendekar mundur. Pendekar dipukul mundur ngono. Heeh. Dan terluka parah. Aku sebagai pendekar ya pernah lah ngerti. Kenapa jadi Ya pendekar? tahu koyo ya koyo anu lho, kayak apa ya? Aku kayak ngelihat cem-ceman itu apa bahasa Indonesia cem-ceman itu Gebetan. gebetan ya kayak ngono kuwi lha apa inceran. Nah, inceran. Aku kayak ngelihat inceranku iki Sopo Gak itu usah Sen? ditanya, Ada lah, gak usah ada. ditanya Eri. Gak usah Disebutin dong. iki engko malah Oke. Perang ke persoalan. Perang. Gak usah disebut Halo. namanya Ya, Mbak maaf. Ambanya, jangan. Iya, Enggak maaf. kok, ya Sih. kayak delok ngono, apa kayak kira-kira cukup enggak ya? Iki aku untuk bidik misi 700 iki cukup. Enggak lanjut. Enggak ngono. sampai ngomongin bidik misi. Enggak ngono. Tapi lah, menarik sih apa lah standarisasi kayak kayak membebaskan semua yang kaya dan nganu iki kayak
semua yang kaya dan good looking nih. Jadi menurutku ya apa kaya standarisasi ku ya kan mau membebaskan orang kaya dan orang good looking berekspresi. Ngerti gak maksudku? Apa ya? Paham. Tadi lah sama meneh amu kaya yo awakmu bebas amu ape foto karo melet, amu ape foto karo tanganmu piye ngono. Lapo kok foto melet ya? Ada kenangan dengan foto melet? Aku sebagai kaya orang sing ngelihat orang-orang lain sing kaya good looking dan kaya iku kaya piye ngono ya good looking iso kaya sembarang Mas yo. Saiki kamu ngerti enggak iku? Kaya apa? Pas kayak kasusnya Andika karo Jeffrey Nicole ngerti enggak? Lah Jeffrey Nicole Andika Kante. Andika Soal juga punya teman nama Andika. Jeffrey tadi banyak fansnya. Kan ganteng tuh hari gue. Yo, makasih. Lah apa? Enggak gue Jeffrey Collins. Jeffrey nakal. Tadi wong ganteng lah Mas yo amburadul kelakuannya yo tetep diapi-api. Lah apa tinggi. Lah apa meneh wajah elek melarat pisan wis anguran nganu ae anguran tobat anguran topengan ae ya Allah jahat banget ya tadi ngono sih lah apa pengalaman sebagai nganu kuwi sebagai korban apa ya korban kaya ditolak gara-gara standarisasi gak good looking atau apapun itu kaya enggak pernah sih aku soalnya ya aku tahu diri merendah untuk merokok dan enggak sumpah enggak. Halo. Terus pertanyaan terakhir nih sebelum kita berpisah. Ya. Jadi gini, apa hikmah dari pengalaman kamu yang tadi Sen dapat apa yang kamu dapatkan? Yang itu tadi ketika kamu merasa insecure dan tidak bersyukur itu tadi. Oh, iya. Ngene apa hikmahnya apa ya? Aku enggak pernah ditolak. Cewek. Anjay. dapat itu? Dapat tambatan hati? Iya, alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah. Nah, di sini kan siapa? Oh, Erin. Betul. Oh, Erin. Oh. Ya, semono saya. Terima kasih Seno, jangan bosan-bosan Terima kasih teman-teman. Ya, hubungi aku mana ya? Dadah. Jadi kan kita tadi udah ngelihat dua sisi nih. Yang pertama sisi dari gimana cewek-cewek melihat cowok dan juga cowok ketika mendapatkan standarisasi itu seperti apa kan? Seno tadi enggak sih? Tapi dia tuh kayak sebelum mendapatkan tapi dia udah nganu sendiri, mundur gitu, sadar. Jadi sebelum kena korban dia udah mundur. Nah, dari sini dari aku dulu ya. Kalau dari aku kesimpulannya itu kita udah merasa dia itu yang terbaik buat kita, ya udah kita nggak usah terpaku sama standarisasi masyarakat umum. Jadi kita fokus aja ke apa yang kita rasain. Jadi kita nggak tekan sama standarisasi ataupun stereotip yang ada di masyarakat seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Tesya, Erin maupun Ausi. Iya, jadi kayak memilih pasangan itu kan nggak harus mengikuti kata orang kan. Kita harus memilih pasangan itu sesuai hati kita sendiri guys. Nggak ikut-ikutan kayak wah kayak mbak ikut deh aku perawat jadi aku kudu berseragam, kan nggak selalu kayak gitu guys, harus sesuai hatinya juga. Tapi nggak apa-apa ya sombong seorang perawat nikah sama kuli kan nggak apa-apa ya, kan itu lah wis kadung jodoh ya apa ya. Iya nggak apa-apa. Iya kan wis kadung lah wis jodoh itu sesuai hati ini pokoknya. Nggak usah maksain, sakit nanti sendirilah. Mungkin ada tambahan lagi dari dua sahabat yang belum. Enggak deh, kayak itu udah mewakili isi hati. Yang ini tadi. Iya, tadi telepon itu. Yang tadi itu bukan isi hati, separuh hati. Aduh. Oh, apa sih? Tesya. Setia siapa? Setia kepadamu.
Ya hampir sama sih kayak kamu, kayak Erin hampir sama. Mesti hampir sama terus. Loh aku Katy loh, pendapatnya kayak ini ya piye lah aku dhisik ya awak mesti melu-melu aku. Bener. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Iya tentu aku bisa baca pikiran. Udah tolong. Iki lah nek rekamannya. Sudah. Ayo Tesya lanjut yuk. Ya itu pokoknya jangan ikut-ikut standar orang lain. Pokoknya kalau kamu nyaman ya udah jalanin. Ya udah jalanin gitu ya. Nih buat ada nganu nggak kayak motivasi nih buat temen-temen yang masih menggunakan standarisasi orang umum yang dirasa rancu maupun nggak sesuai sama hati itu. Aku dulu nih. Gimana ya? Apa Tesya tadi biar gak kopas. Ayo. Gak awakmu sih. Takut. Balik on kapok tes. Alasan. Jadi gini, kalau dari aku ya, aku gini, mendingan kita itu fokus sama kembali lagi ke kesimpulanku tadi ya. Mendingan tetap fokus sama hati kita, balik ke hati. Kirain aku. Terus nggak usah fokus ke Tesya nanti malah bubar nanti. Udah gitu sih, fokus sama hati doang. Satu lagi motivasi terus kita closing nih. Yuk. Kalian yang mungkin merasa tidak sesuai dengan yang namanya standarisasi, kalian pede aja dulu, tapi juga harus berusaha menjadi yang lebih baik gitu guys. Berusaha ningkatin kualitas diri. Iya nggak sih biar ketemu orang yang baik kayak kan katanya jodoh cerminan diri kan. Jadi kita harus Amin. Biar cari jodoh pasangan tuh harus sesuai sama hati ya guys. udahlah nggak usah dengerin kata tetangga. Kok kata tetangga? Kata orang-orang. Udah gitu aja. Udah, makasih Ausi. Udah nih kita ngomongin standarisasi sama stereotype malam hari ini. Tetap semangat, jalan hidup, jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan galau, tetap jadi jomblo yang happy. Yeay. Ya. Kecuali Ausi. Kurang ajar. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Kurang ajar kalau aku doain jomblo lah. Tulis. Amin. Amin ngawur. Seno. Maaf salah omong. Erin jadi disuntil terlalu. Intinya gini, tetap jaga kesehatan, gunakan masker 2 lapis kalau bisa ya buat mencegah penyebaran virus yang Benar guys. Jangan keluar-keluar. dan air yang mengalir dengan sabun. Minum vitamin yang cukup buat jaga imunitas tubuh kita dan juga gunakan hand sanitizer. See you again di minggu depan di jam yang sama di jam 19. 00. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia. Ya, waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa like, comment. Jangan lupa follow di Spotify dan juga Instagram. subscribe di YouTube kami, di Instagram juga _studios gitu. Sore. Instagram juga ya. Thank you guys. Selamat malam, kita dari See you again with me. Kumpul Telepon. Dadah. Dadah. Dadah.